Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di channel Miraj News TV. Kali ini kita akan berkeliling di kebun ketahanan pangan yang ada di 3 niabah di Lampung bersama Imamul Muslimin Kiai Haji Yahsyallah Mansur. Di antaranya adalah Niabah Bangunrejo, Lampung Timur, dan Panaragan Tulang Bawang. Baiklah, sekarang kita sedang berada di Bangunrejo. Nah, di sini ada beberapa jenis dalam program ketahanan pangan. Yang pertama adalah jamur. Yap, jamur ini berasal dari bonggol-bonggol sawit yang ditumpuk di tempat yang sudah disiapkan dan didiamkan selama kurang lebih 3 bulan sehingga bisa keluar jamurnya, dan pastinya ini jamur konsumsi ya, jadi bisa dimakan. Buahnya gimana buahnya? Ya, ini banyak kan? Nah, ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hewan, alhamdulillah kembali Imam mengunjungi sentra-sentra ketahanan pangan jamaah. Dan kalau beberapa tempat itu adalah berupa tanaman, mulai dari Wonogiri kemarin, kemudian juga tadi dari Muhajirun. Nah, sekarang kita di Bangunrejo. Nah, ini yang Imam lihat nih sekarang baru nih, yaitu jamur. Nah, Pak, prosesnya gimana Pak? Jadi sebentar aja Pak. Jamur ini. Ya, sebelum tangkos ini ditaburi benih, nah itu dikum dulu 2 hari 2 malam. Setelah itu difermentasi, nah 10 hari 10 malam dengan bahan-bahan seperti dedak, tulamit, dan kapur. Nah, setelah itu ditaikin di terak yang telah disediakan. Nah, setelah itu misalnya di open atau diuapin kurang lebih dengan suhu 70 derajat. Setelah itu besoknya ditabur benih. Ini dari tanam apa Pak? Tanaman apa? Medianya tangkos. Tangkos itu sawit. Sawit. Iya. Iya, tangkos sawit. Ini medianya sawit ya. Iya. Nah, jadi nanti para hewan buahnya semacam ini. Ini adalah jamurnya. Dan ini memang untuk dimakan ya. Nah, jadi ini sebagai makanan, sebagai lauk apa makanan pokok Pak? Nah, ini ya. Nah, kalau ini agak besar nih. Agak besar nih. Ini kirim ke Jakarta ini. Boleh di Pak? Boleh. Ya? Boleh. Nah, ini para hewan semuanya ya. Jadi alhamdulillah ini Bapak siapa? Pak siapa? Bapak namanya? Atam. Nah, ini di Masya Allah, ini ruang cuman segini, tapi beliau manfaatkan, Masya Allah ini. Ini bukan hanya ke Jakarta, ekspor para hewan semuanya, betul ya? Ekspornya kemana Pak? Katanya sih keluar. Ya, keluar kemana ya? Ini ekspor para hewan. Nah, jadi memang biasa kalau jamur memang tinggi gizinya ya, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini juga di sini diterima 20 Imam. 20 apa? Kami setornya 20 per kilo. 20.000. Nah, kalau kesan ini udah berapa? Jadi bisa setor berapa kilo Pak? Tadi 30 kilo kurang 30 kilo. Jadi sebulan kira-kira menghasilkan berapa juta? Iya, kalau ini kan baru mulai panen. Iya. Berapa Pak? Bisa 4 bisa sampai? Ya kurang lebih. Nah, itulah para hewan ya. Jadi saya selalu menghitung penghasilan itu 4 juta. 4 juta. Kenapa? Karena dari situlah nisab zakat kita dalam jamaah muslimin. Dan saya harapkan memang penghasilan para hewan itu minimal 4 juta per bulan. Nah, ini yang saya harapkan sehingga bisa zakat. Jangan sampai seumur-umur tidak bisa zakat. Jadi alhamdulillah dengan ini beliau bisa zakat, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala sekaligus ketahanan pangan ya. Mudah-mudahan tempat-tempat lain juga bisa meniru zakatkan proyek Bapak ya, walaupun proyek sederhana ya. Ini berapa meter Pak? Ini 2,5 meter. 2,5 meter ya lu Pak? Kurang lebih lebarnya. Ini bisa menghasilkan Masya Allah 4 juta kan, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ya ini terus berkembang sehingga ketahanan pangan di kalangan para hewan dapat betul-betul terjaga dan terjamin ya. Demikian saya kira untuk tempat ini ya. Nah, jazakallah. Kita pindah tempat yang lain.
Yang kedua, ada kolam ikan atau budidaya ikan. Tapi ikan di sini bukan ikan untuk konsumsi langsung, melainkan ini dipelihara untuk dijadikan bibit kemudian dijual. Bibit yang taruh sini. Ada bibit ya. Ini memang bukan konsumsi kan? Ketiga adalah berbagai jenis tanaman seperti jagung, ubi jalar, terong, dan lain sebagainya. Kita lagi membahas Ashabul Jannah, pemilik kebun. Itulah Allah disebut dalam 2 surah. Pertama di surah Al-Kahfi, bahkan di situ ada aturannya. Kalau masuk kebun baca Masya Allahu la haula wala quwata illa billah. Siapa yang suka masuk sini? Nah, itu doanya, jangan lupa ya, Dede. Jadi Masya Allahu la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian yang satunya di surah Al-Qalam. Jadi nun wal kemudian terus dari sini ada ashabul. Nah, di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwasanya pemilik kebun bisa menghasilkan kebun yang maksimal ketika hasilnya itu dibagi 3. Kalau tidak, kebun akan hancur, bahkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagi gimana? 1, hasilnya dipakai untuk mengembangkan yang sudah ada. Jadi jangan dihabiskan. Kemudian yang kedua untuk keluarga. Saya biasanya untuk kalian perdana jangan lupa sedekah. Nah, kemudian itu keluarga, baru kemudian yang ketiga untuk sedekah. Walaupun mungkin belum sampai nisab ya. Itu. Jadi, mudah-mudahan ya. Mana yang saya petik ini? Itu yang bisa itu. Oh, ini. Oh. Ini jagung apa Mas Zakir? Yang hibrida, Imam. Bentar. Nah, inilah para ikhwan, Masya Allah. Ini memang sudah waktunya petik ya? Belum, direbus. Oh, belum ya. Nah, terus ini nanti gimana nih? Ya dibakar. Bakar ya? Bakar direbus. Oh iya, ya. Nah, inilah para ikhwan hasil dari kebun ketahanan pangan di Niabah Bangunrejo. Ya, panen perdana ini mudah-mudahan terusnya bisa tambah berkah ya. Hasilnya jangan lupa ditasarufkan untuk 3 hal tadi. Yang pertama, mudah-mudahan ini tambah besar perkebunan ini ya. Sekarang 1 rantai, mungkin besok bisa 2 rantai kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kemudian yang nanam ini tambah kesejahteraannya. Amin. Dan yang ketiga juga jamaah di Niabah ini dapat mendapatkan hasil dari kebun ini ya. Demikian para ikhwan, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama para ikhwan, wali, kemudian naib, ya juga amir-amir yang lain. Sekarang berada di tengah-tengah kebun apa? Ya, kebun terong. Enggak, namanya ini kebun apa Ya, ladang apa? kebun. Ladang ya? Kebun. Kebun yang pertama terong, ini alhamdulillah. Kemudian di sana cabai. Singkong. Terus ini singkong. Ini wujud dari kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini memang sudah lengkap. Artinya untuk pokoknya singkong. Kemudian untuk lauknya terong. Sayur. Nah, sayur ya, sayurnya itu untuk lauknya cabai, sambelnya. Nah, lengkap para hewan semuanya. Nah, ini kalau kita bisa kelola. Ya, ini. Dan ini terongnya terong hitam ya. Ungu. Ini mengatakan orang terong Belanda. Antara itu ya. Nah, terong ini menurut satu referensi justru memang gizinya tinggi. Oleh karena itu
pemerintah Belanda saat itu melarang orang Indonesia makan terong. Nah, disebarkan kalau sekarang hoax. Yaitu isu kalau orang makan terong jadi lemes. Salah itu. Nah, ya itu. Justru di Belanda itu makanannya terong kan, ada terong orang Belanda. Nah, ya ini. Jadi alhamdulillah ini sudah pada buah dan ini setelah corona. Nah, hanya jangan percaya kemudian dilebih-lebihkan. Ada hadis maudhu, bukan hanya doif ya. Maudhu ini soal terong. Nah, ini jangan dipercaya. Nah, ya ini. Jangan hadis ini digunakan untuk menjual terong. Karena gini, al-badinjan shifaun min kullita. Terong itu obat segala macam penyakit. Loh, ya. Ini hadis palsu, bukan hanya doif. Setelah diselidiki, katanya ini hadis dari pedagang terong. Supaya laku buat hadis semacam itu. Nah, ya. Walaupun ini memang gizinya tinggi, tapi memang tidak ada dukungan dari hadis. Ya, ini. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan para hewan semuanya kita terus bisa bertahan dan terus dikembangkan, ya itu karena memang masalah makanan ini sangat penting dalam Islam. Tidak ada atau jarang sekali hal-hal yang baik tanpa menyinggung masalah makan. Begitu juga masalah yang buruk tanpa menyinggung orang tidak memperhatikan masalah makan. Orang bisa disebut pendusta agama kalau dia tidak memberikan makan kepada fakir miskin. It'amu ta'amu miskin. Begitu juga orang yang mati selamat di akhirat di hari kiamat adalah yang mereka memberikan makan kepada fakir miskin. Oleh karena itu dengan kebun yang begini luas, mudah-mudahan bisa melaksanakan atau mewujudkan fungsinya, yaitu penyelamat kita semuanya di akhirat kelak, ya. Oke, setelah tadi kita melihat kebun ketahanan pangan yang berada di Desa Bangunrejo, Lampung Tengah, sekarang kita menuju ke kebun ketahanan pangan yang berada di Desa Sidomakmur, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Nah, kebun yang sekarang kita lihat ini adalah kebun ketahanan pangan Niabah Lampung Timur. Nah, di atas tanah yang luasnya kurang lebih 1 hektar ini ditanami berbagai macam sayuran. Di antaranya ada timun, terong, buncis, kacang panjang, tomat, dan masih banyak lagi. Pada kunjungan tersebut, Imam Yasyallah berpesan bahwa hendaknya kebun ketahanan pangan ini dimanfaatkan pada 3 fungsi. Yang pertama adalah sebagai ketahanan pangan sebagai fungsi utamanya, fungsi kedua sebagai wisata agro, dan yang ketiga adalah fungsi pendidikan atau edukasi tarbiyah. Memang kalau bisa ini bisa ditingkatkan, ya. Seperti lahan-lahan atau pusat-pusat ketahanan pangan yang ada di sentra-sentra atau tempat-tempat para hewan. Saya berharap kalau bisa difungsikan 3. Yang satu ketahanan pangan ini sudah. Yang kedua bisa jadi wisata agro. Kalau bisa ini saya lihat ini bisa ini untuk jadi wisata, ya, kembangkan. Nah, kemudian yang ketiga fungsi pendidikan, edukasi tarbiyah. Nah, mungkin juga ini ada yang guru atau yang ngajar nggak di sana yang lihat. Nah, ya, nanti Bapak bisa anak-anak dikerahkan di sini. Nah, sejak awal mereka dikenalkan dan dibimbing Pak Warto. Karena mungkin anak-anak sekarang ini jarang yang minat ke pertanian. Padahal Masya Allah, kalau kita bisa mengelola, mengembangkan tanah ini kan bagian dari jariah. Dan orang sekarang kan pikirannya tidak petani. Padahal kekuatan ekonomi termasuknya salah satu di pertanian. Amerika itu maju, Jepang maju dan sebagainya bukan langsung ke industri, tapi karena kekuatan mereka dalam pertanian.
jadi bisa yang tadi fungsi edukasi, anak-anak bisa diajak kembali sehingga Pak Rumanto bisa lebih banyak amal solehnya ya. Jadi tidak hanya menggerakkan hewan-hewan, juga mengajarkan ke anak-anak. Misalnya, saya yakin tidak semuanya anak tahu ini pohon apa, betul nggak Pak Rumanto? Ya ini nih. Nah, tapi saya yakin pernah makan, betul nggak? Nah, saya aja nggak tahu kok. Timun, Mam. Timun kan? Loh, ini timun. Baru setelah diketahui ini timun. Pohonnya seperti ini. Saya yakin anak-anak tidak semuanya tahu. Bahkan ada cerita jok atau apa itu, anak-anak di perumahan-perumahan elit itu ketika ditanya telur, jawabnya kotak. Karena biasanya cuma mereka sudah jadi makan ya, padahal bentuk telur saja tidak tahu. Nah kalau ini pun juga nanti anak-anak mungkin kalau kita biarkan juga nggak tahu pohon-pohon apa, taunya mereka makan. Nah kurang bisa mensyukuri. Nah jadi itu kalau bisa ya 3 fungsi tadi ya. Nah ini perawan ya, ini produk hewan kita disebut dengan kerupuk koin ya, karena memang bentuknya yang namain coba kerupuk koin Bapak ini orang Medan. Nah inilah yang diproduksi oleh Pak Rumanto dan hewan-hewan di Labuan Maringge ini, dan dari hasil singkong, dan di Lampung Timur belum ada, sehingga untuk pemasaran memang masih sangat menjanjikan Pak ya. Bahkan mungkin produk kurang dibanding yang diperlukan. Dari Medan yang masuk terus. Ini melinjo. Ini melinjo ya ini. Nah kalau kata memang nih Pak sudah tentu mahal ini Pak ya. Mahal melinjo ya. Mahal melinjo. 5 kilo jual sekilo. Iya berapa? 5 kilo sekilo. Oh ini 5 kilo, ini sekilo. Iya. Terus apa namanya? Lebih sulit mana untuk produksinya? Sulit opaknya. Opaknya. Iya. Lebih sulit tapi bahan bakunya murah. Lebih murah ya. Apa Pak? Ini kok besar mapan apa? Padi mapan. Ada varietas ini di sini di Panaragan kayak gini, jenis gini. Lihat kok kadang-kadang kan kasih terasa gitu. Ini dia melihat ketahanan pangan daging dari kambing yang ada di Pulau Bawang Tengah yang langsung dicek oleh Imamul Muslimin.
Alhamdulillah. Jadi ini alhamdulillah ya, Joku. Ini masya Allah ya. Samping kirinya ternak kambing. Dan mohon doa para hewan semuanya, kita akan kembangkan ternak sapi di sini. Mudah-mudahan. Tapi memang tidak atas nama jamaah, tapi atas nama pribadi, hasilnya untuk jamaah. Jamaah bisa menyediakan fasilitas. Ini kan begini luasnya kayak tadi. Nah, baiklah sahabat ikhwan, sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.